Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Ibu angkat absensi dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Sama? Ada yang lain? Kenapa Nisa? Baiklah, memulai pembelajaran hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu dan akan dipimpin ke doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sama. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum. Kita akan belajar manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mendengar penjelasan guru tentang manfaat keberagaman, siswa peserta didik mampu menjelaskan pengertian keberagaman budaya. Setelah mengamati gambar keberagaman budaya, peserta didik bisa menyebutkan manfaat keberagaman budaya. Setelah melakukan diskusi bersama, peserta didik mampu menyebutkan cara melestarikan keberagaman budaya. Setelah hari ini kita akan belajar manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Siapa di lingkungannya budayanya berbeda-beda? Saya. Ada budaya apa tuh? Budaya Jawa, Sunda. Bagus sekali Nova. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah perbedaan variasi budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau bangsa. Perbedaan ini dapat terlihat dari bahasa, adat istiadat, pakaian tradisional, rumah adat, tarian, lagu daerah, seni, kepercayaan, makanan khas, hingga nilai dan cara hidup yang dianut. Seperti rejang, ada tarian kejai, makanan khasnya, rumah adatnya, begitu juga padang, dan lain-lain. Apa sih manfaat keberagaman budaya? Siapa yang tahu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat keberagaman budaya. Yang pertama, memperkaya wawasan dan pengetahuan. Kita dapat belajar dari budaya lain. Itu bagaimana cara tariannya, alat musiknya, bajunya, rumah adatnya, dan ciri khasnya. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Kita belajar dari budaya lain, kita bisa bertoleransi terhadap agama lain. Misalnya agama lain itu mempunyai adat istiadat seperti tarian itu, kita bisa melihat tariannya berbeda-beda kan. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan. Perbedaan budaya bukan menjadi penghalang, tapi justru memperkuat rasa persaudaraan. Kita kan berbeda-beda budaya tuh. Nah, kita bisa bertoleransi antara Rejang, Jawa, Padang, dan Jawa. Dan keempat, meningkatkan kreativitas. Keberagaman budaya menjadi sumber inspirasi yang mendorong munculnya ide-ide baru dan karya inovatif. Seperti kita ingin membatik tuh. Nah, kita kan lihat budaya lain itu batiknya bermacam-macam. Itu bisa menjadi motivasi kita untuk membuat batik. Dan yang kelima, mendukung pariwisata dan ekonomi. Budaya yang beragam menjadi daya tarik wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat juga. Nah, siapa pernah ke Surabaya? Saya. Itu kan ada khas Balinya itu kan. Nah, itu juga bisa kita kunjungi sebagai wisata. Jauh lah dari sini ke Bali kan. Belum biaya ada. Kita bisa ke Surabaya melihat bagaimana itu adat Bali. Dan yang keenam, melestarikan budaya bangsa. Dengan menghargai keberagaman, kita
bangsa agar tidak hilang oleh zaman. Nah, kita sebagai calon masa depan bangsa, kita harus melestarikan budaya agar kedepannya budaya itu dilestarikan yang bisa kita lihat bersama-sama. Nah, yang selanjutnya cara melestarikan budaya. Siapa yang tahu cara melestarikan budaya? Belajar Betul, terima kasih Oktar. Nah, di sini kita akan cara melestarikan budaya itu apa saja. Yang pertama, mengenal budaya sendiri. Di sini siapa? Suku Jawa dan suku Padang? Saya. Dari situ kita mempelajari budaya kita sendiri ya. Menghargai perbedaan. Hargai setiap perbedaan budaya yang ada tanpa membeda-bedakan atau merendahkan. Misalkan Okta suku Rejang, Nova suku Padang, itu tidak boleh membeda-bedakan ya. Yang ketiga, menggunakan dan mempraktikkan. Gunakan bahasa daerah. Kenalkan pakaian adat serta lakukan tradisi dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu di sekolah itu kan ada acara tuh, setiap anak pasti menggunakan baju khas. Nah, itu boleh kita menggunakan baju khas budaya kita masing-masing. Dan yang keempat, mendukung seni dan budaya. Dukung karya seni budaya lokal dengan menonton pertunjukan, membeli produk budaya atau menghadiri acara budaya. Nah, itu kita bisa menghadiri acara budaya kita seperti pawai itu. Nah, itu boleh kita mengikuti dengan memakai pakaian adat kita khas masing-masing. Dan yang kelima, belajar dan mewariskan. Pelajari budaya dari orang tua dan masyarakat, lalu wariskan kepada generasi muda. Dan yang keenam, menjaga warisan budaya. Rawat dan jaga tempat bersejarah. Ulang, benda, pustaka, serta dokumen budaya agar tidak hilang. Dan yang ketujuh, gunakan teknologi dengan baik. Manfaat teknologi untuk mempromosikan dan mengenalkan budaya kepada lebih banyak orang. Nah, teknologi siapa yang punya handphone itu bisa kita upload foto-foto kita memakai baju adat dan ke tempat wisata lainnya ya. Yang 8, bangga menjadi bagian dari budaya. Tunjukkan rasa bangga. Kita tunjukkan rasa bangga kita tinggal di Rejang Lebong. Dan yang selanjutnya, pentingnya melestarikan budaya. Yang pertama, menjaga identitas bangsa. Dan yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa bangga. Dan yang keempat, warisan berharga untuk generasi mendatang. Dan yang kelima, mendukung penggunaan dan ekonomi. Dan yang keenam, sumber pengetahuan dan kearifan lokal. Dan yang ketujuh, menumbuhkan sikap toleransi dan hormat. Dan yang ke-8, menghadapi tantangan zaman. Baiklah, yang sudah dijelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, jauh. Benar. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibu yang akan bertanya. Ya, Bu. Tanya yang perlu. Perhatikan ibu ya, anak-anak. Bu. Ibu akan bertanya, siapa yang menjawab tunjukkan tanpa ada suara. Apa manfaat keberagaman budaya bagi kehidupan kita sehari-hari? Sudah dijelaskan tadi.
Dan lepas, silakan. Jadi manfaat keberagaman budaya itu ada sangat banyak ya, ada 6. Nah tetapi di sini saya menyebutkan 3. Salah satunya yang pertama yaitu melestarikan budaya bangsa, yang kedua mendukung perekonomian, yang ketiga yaitu kita bisa motivasi membuat batik. Dan selanjutnya, bagaimana sikap kita jika memiliki teman dengan budaya yang berbeda? Deriska? Menghargai teman yang memiliki budaya yang berbeda, terus menghormati, sama juga misalnya kan mereka mempunyai budaya yang berbeda, kita tuh harus tahu budaya mereka itu apa, belajar budaya mereka. Benar sekali. Ada yang mau lagi? Ada. Ini pertanyaan terakhir. Mengapa kita harus menjaga dan melestarikan budaya kita masing-masing? Oka? Jadi alasan mengapa kemudian kita melestarikan budaya kita yang pertama yaitu untuk mempererat persatuan dan kesatuan, terus untuk mendukung ekonomi, terus menjaga toleransi kita dan menjaga identitas budaya kita. Nah, di sini aku akan memberikan LKPD dan dibagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1 dan barisan ketiga, sini 2, ini ketiga. Ibu akan menjelaskan dulu instruksinya ya. Nah, ini kita tulis dulu nama dan kelompok 1 atau 2, 3 dan semangat keberagaman. Itu mempererat persatuan keberagaman membuat kita saling mengenal, menghargai dan hidup rukun sehingga persatuan tetap terisi ya, kan ada titik-titiknya tuh. Nah, di sini beri tanda centang pada kegiatan yang termasuk cara melestarikan keberagaman budaya. Itu kita centangkan yang mana sikap melestarikan keberagaman budaya dicentangkan. Ibu kasih waktu 5 menit. Siapa yang cepat selesai maju dan mempresentasikan hasil kelompok. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Ayo maju. Sudah selesai? Sama temannya ya.
kerja kelompoknya ya, jangan ribut. Jadi yang pertama manfaat keberagaman, yang satu keberagaman membuat kita saling mengenal, menghargai dan hidup rukun sehingga persatuan tetap terjaga. Terus yang kedua, kita dapat belajar banyak hal baru dari budaya lain seperti bahasa, pakaian, makanan dan tarian. Yang ketiga, setiap suku memiliki budaya yang unik sehingga budaya Indonesia semakin menarik dan mewarna. Terus yang keempat, kita belajar menghargai perbedaan pendapat, kepercayaan dan kebiasaan orang lain dengan kita saling menghargai. Yang kelima, dengan saling menghargai, kehidupan bermasyarakat menjadi damai, aman dan tentram. Melestarikan keberagaman budaya, yaitu yang pertama mempelajari tarian daerah, yang kedua mempelajari makanan tradisional. Terus tuliskan satu manfaat keberagaman yang paling kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa tahu berbagai budaya lain. Yang ketiga yaitu Arya berpikir kritis. Yang pertama menjaga tarian atau teknologi, yang kedua mempererat persatuan, yang ketiga menjaga toleransi dan konsentrasi dari kelompok satu. Terima kasih dah. Di atas dulu. Terima kasih Bu. Siapa mau bernyanyi? Kita tulis dulu. Ternyata Kak? Ya.